Bagaimana cara mencatat pembayaran gaji karyawan di aplikasi apotek dan klinik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran gaji karyawan, listrik, wifi, hingga sewa ruko merupakan contoh biaya operasional yang wajib dicatat. Jika diabaikan, laporan keuangan usaha kita pasti jadi tidak akurat. Nah, dalam aplikasi apotek dan klinik, semua pengeluaran biaya operasional ini dicatat menggunakan fitur kas keluar. Lalu, bagaimana cara inputnya? Silahkan simak tutorial lengkapnya di video berikut ini. Trigonal Tutorial. Sebelum kita menginput kas keluar di program apotek dan klinik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transaksi kas keluar ya. Jadi transaksi kas keluar adalah transaksi yang diinput ketika teman-teman dalam pemakaian programnya itu ada pengeluaran operasional ya. Selama 1 bulan kan pasti nanti ada pengeluaran ya. Contoh misalnya seperti bayar gaji karyawan ya, kemudian setelah itu bayar listrik, bayar internet atau wifi, kemudian juga bayar sewa ruko ya. Kalau misalnya teman-teman rukonya itu menyewa, biasanya kan ada sewa ruko tuh per bulan ataupun per tahun, mungkin bisa diinput ya. Nah, kemudian bisa diinput juga untuk biaya operasional selama 1 bulan, misalnya seperti uang makan, uang beli bensin atau lain sebagainya, itu nanti bisa diinput di kas keluar ini. Seperti itu ya. Untuk caranya, di sini kita masuk ke menu akuntansi ya, kemudian pilih kas keluar. Nah, di sini kita klik tambah ya di bagian bawah. Setelah itu kita input dulu nih ya, untuk kas yang keluar ya dari akun kita ini mau dikeluarin dari mana. Jadi kan ada kas kecil, bank ya, ada bank BCA, bank Mandiri. Nah, nanti bisa disesuaikan ya. Misalnya di sini kita mengeluarkannya menggunakan bank BCA nih. Ya, misalnya untuk pembayaran wifi contoh ya. Di sini misalnya bayar internet bulan apa nih, Juli misalnya ya. Kemudian di sini kode akunnya kita masukin di sini biaya ya berarti ya. Oke, kode akunnya dia ada di nomor 6. Nah, ini biaya internet ya. Biaya internet. Nah, ini sudah ada. Kita masukkan di sini jumlahnya ya, di atasnya jumlahnya misalnya contoh 200.000. Nah, ini contoh aja. Totalnya juga harus sama ya di sini ya, 200.000. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, ini bisa langsung kita simpan aja. Nah, setelah disimpan nanti dia akan tampil di buku besar. Nah, kalau kita cek buku besar itu dari menu ini laporan ya, laporan. Kemudian di sini ada buku besar. Nah, di sini buku besar. Kita pilih di sini akunnya. Tadi kita bayarnya itu pakai bank BCA. Kita cek dulu bank BCA-nya di sini ya. Kita cetak. Nah, di sini dia akan tampil ya. Bayar internet bulan Juli. Nah, di sini terlihat nominalnya 200.000. Jadi saldonya minus 200.000 gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi untuk akun lawannya tadi ya. Yang biaya tadi, biaya internet. Nah, ini kita cetak. Nah, dia bertambah ya, jadi 200.000. Seperti itu ya. Kemudian kita cek juga di laporan laba ruginya di sini. Nah, kita cetak. Nah, di sini nanti dia sudah tampil juga ya di laba ruginya untuk biaya operasional selama 1 bulan yang tadi sudah kita input gitu. Jadi nanti kalau teman-teman inputnya lebih banyak, pastikan nggak cuma biaya internet aja ya, ada gaji karyawan, misalnya biaya listrik dan lain-lain, itu nanti akan tampil di sini gitu. Ini tampilan laba ruginya seperti ini ya, pendapatan dagang atau pendapatan jual dikurangi dengan harga pokok. Ya, nanti hasilnya dia akan menjadi laba kotor di sini ya. Laba kotornya 400.000. Nah, laba kotor ini baru nanti akan dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama 1 bulan. Ya, di sini kalau kita lihat laba kotornya 400.000, kemudian dikurangi biaya operasional selama 1 bulan dia 200.000, maka hasilnya menjadi atau keuntungan kita itu adalah 200.000 bersihnya ya. Seperti itu ya. Tapi, jika nanti teman-teman ingin menginput biaya, kemudian belum ada akun dari biaya yang teman-teman ingin input, berarti teman-teman harus menginput dulu akun biayanya. Ya, caranya teman-teman bisa buka menu akuntansi, kemudian daftar perkiraan. Nah, lalu kita masuk ke biaya ya di sini ya. Biaya, lalu kita klik tambah di bagian bawah kiri. Nah, setelah itu kita sesuaikan di sini. Tipe perkiraannya bisa dipilih detail. Kemudian kelompoknya berarti biaya ya, yang angka awalannya itu dia 6. Posisinya di bawah biaya umum berarti ya. Itu masukin di sini untuk kode perkiraannya. Untuk kode perkiraannya dia tidak boleh sama dengan kode perkiraan yang sudah terdaftar di daftar perkiraannya di sini ya. Di sini kan ada 6 strip 1101, 2, 3, 4 sampai 5. Berarti yang belum ada itu 1106.
Nah, tambahin di sini namanya, misalnya namanya itu biaya bensin. Ya, karena ini bukan kas atau bank, nggak perlu dicentang. Setelah itu kita bisa langsung simpan aja. Nah, nanti dia akan tampil ya di sini ya, biaya bensin. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa input ya di sini. Nah, ini mau ditambahin lagi boleh, bensin misalnya. Berarti 6 ya, angka depannya 6. Nah, ini ada biaya bensin nih. Nah, biaya bensin. Nah, baru diinput di sini nominalnya berapa, misalnya 50.000. Nah, berarti nanti di atasnya disesuaikan lagi ya, berarti 250.000. Seperti itu, dia totalnya harus sama. Ini ya, nanti kalau udah bisa disimpan. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.